Iya. Ternyata ini permintaan Pak Adenan, tapi Pak Adenannya nggak nongol malah. Belum, mungkin masih sinyalnya masih buruk di sana. Online ini, WA-nya online nih, saya cegat di jalan ini. Sudah Masuk, berapa Mas. nih partisipannya? Baru 16 ya? 16, Ustaz. Pak Haji Masalan belum gabung. Lagi goreng ini, habis goreng. Itu ada itu tadi. Pempek. Itu udah itu tuh. Wow, goreng pempek. Jadi gimana pempek kulitnya? Lagi kursus online, Om. Bayar nggak? Hah? Bayar resepnya. Pakai kartu. Pakai kartu ya? Pasti dong. Iya tuh harusnya dimasukin ya ke program itu ya. Lebih praktis, bisa jualan. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas kehadirannya dalam acara pengajian rutin kita yang sekarang bertepatan dengan halal bihalal. Sebelum saya serahkan kepada Haji Asik, izinkan saya mewakili keluarga, istri dan anak mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Lebaran, Idul Faidin, taqabbalallahu minkum, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Untuk supaya tidak terlalu malam, tidak panjang lebar, saya serahkan acaranya kepada Pak Ketua Haji Asik. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Terima kasih ke seluruh jamaah, terutama Ustadz Sam yang selalu setia menemani dan membimbing kita. Pak Prana ini juga selalu hadir, teman-teman Taskia. Ini juga ada teman Taskia ya Pak Prana ya? Ada Mbak Mona, ada Mbak Mona, sama Mbak Visa ya? Sama Mbak Morisa. Mbak Morisa, mana ya? Oh, keluar. Ada Mbak Morisa. Dan semua teman-teman, terutama nih Mas Kun juga yang sudah memfasilitasi Zoom meeting-nya. Mudah-mudahan nanti sinyalnya lancar, jadi nggak terputus. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, berkumpul dalam acara pengajian sekaligus halal bihalal. Jadi hal yang sama juga kami atas nama keluarga juga ini mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, atas segala sikap maupun kata yang nggak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang karena baginda Rasulullah kita bisa melaksanakan ibadah haji, bisa berpuasa, dan kita bisa bersiraturahmi dalam satu ikatan iman, yaitu Islam. Bapak Ibu Haji sekalian, ini banyak yang berhalangan, terutama tadi dari Pak Rafiq nanti akan izin masuk, karena ini ada acara halal bihalal keluarga juga. Terus ada Mas Adenan juga nanti akan masuk, lagi pada telat, tapi mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi bisa bergabung dengan kita. Jadi acara kita seperti biasa, memang nanti pengennya setelah Ustadz Sam menyampaikan tausiahnya, kita pengen ada istilah sapa dan saling minta maaf gitu kan, secara formal. Kalau tadi ya saling ini saja pemanasan dulu lah istilahnya. Tapi nanti kita akan beri kesempatan untuk masing-masing yang siapa mau menyampaikan, mungkin sedikit
selain ucapan Idul Fitri juga bisa cerita sedikit lah tentang kegiatannya selama Lebaran di pandemi COVID sekarang ini. Terus nanti ada foto bersama, mohon dipersiapkan gitu kan, bajunya dirapiin barangkali, kopiah-kopiahnya. Nanti ada foto bersama, nanti mudah-mudahan tampil di YouTube-nya bisa tampil beda, yang udah seperti Ustadz Sam kan, udah nyicil, bajunya udah beda ini sama yang tadi siang. Tapi nanti mohon nanti teman-teman jamaah haji, kita pengen juga ada hal-hal baru gitu ya, biar kita tidak 4L. Lo lagi. Ini bagaimana juga kita minta saran juga Pak Prana atau Ustadz, bagaimana bisa kita menarik teman-teman yang lain. Saya secara pribadi sudah saya sudah WA beberapa teman-teman direct langsung gitu kan. Jawabannya insya Allah semua. Jadi teman-teman Jogja juga saya sudah sapa juga gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan bisa gabung gitu kan. Untuk tidak memperpanjang waktu gitu kan, karena acara masih banyak. Seperti biasa Ustadz Syam, nanti Ustadz Syam akan mimpin, didahului dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, terus nanti tausiah, ada tanya jawab gitu ya, terus ada seperti yang saya sampaikan, nanti ada saling sapa dan saling minta maaf ke semua gitu kan, nanti ada foto bersama dan penutup gitu. Jadi monggo Ustadz Syam untuk bisa mengambil alih posisi. Mangga. Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum ila akhiril ayah. Bapak dan Ibu Haji Tazkiyah tahun 2016 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini yang kita hormati Bapak Haji Prana Tanjudin beserta beberapa teman-teman karyawan-karyawati Tazkiyah Travel. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan halal bihalal. Halal bihalal di masa pandemi COVID-19 dengan keunikannya ya seperti yang saya bilang di acara kajian Ramadan ya, dengan adanya wabah COVID-19 ini kita mungkin tidak bisa kemana-mana tetapi ada di mana-mana. Hari ini saya ada di Bogor, saya ada di Jati Bening, saya ada di Sumur Batu, saya ada di Tebet, nah saya ada di mana-mana. Kalau nggak percaya, saya tanya Pak Haji Asyik, Pak Haji Asyik, wajah saya dari situ nggak? Ada Ustadz. Berarti saya di Bogor sekarang. Ya Ustadz di Bogor. Ya, alhamdulillah.
Masih dalam suasana bulan Syawal. Saya ingin mengucapkan kepada Bapak dan Ibu Haji semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum kulla amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan khususnya, dan juga semoga Allah menjadikan kita dalam keadaan baik sepanjang tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan memulai halal bihalal kita setelah pembukaan oleh Pak Haji Nur Asyik tadi. Kita akan baca surat Al-Hujurat. Mohon dibuka Al-Quran. Ya, surat Al-Hujurat. Ayat berapa? Surat ke berapa itu ya, Ustaz? Surat yang ke-49. Surat yang ke-49. Oh, oke. Ini rasanya kalau nggak dibaca seluruhnya nggak enak ini. Jadi kita baca dari ayat 1. Ayat. Ya, cuma 18 ayat. Ya, kita beri waktu 1 hari untuk mencari Quran. Ya. Kalau sudah ketemu, ya, Al-Qurannya dicari surat yang ke-49. Kita baca dari ayat 1 sampai akhir. Juz 26, juz 26. Ya, juz 26. Baik, Bapak dan Ibu, kita ikhlaskan bacaan kita. Diawali dulu dengan Al-Fatihah ya, sebagai pembukaannya. Lalu kita lanjut dengan surat Al-Hujurat. Kita ikhlaskan tilawah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa kuntum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله لم يرتابوا وجاهدوا بأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membaca surat Al-Hujurat, ya, surat yang kita pilih dengan isi terkait dengan persaudaraan kita sebagai orang-orang yang beriman. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah haditsnya, innamal mu'minuna masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid. Ya. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu sebagaimana ya perumpamaan satu badan. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma. Kalau ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, yang merasakan demam, maka seluruh tubuhnya akan juga terasa sakit. Nah, itu tema yang ada dalam surat Al-Hujurat tadi. Nah, Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah, maka dalam momentum Idul Fitri, ya, selain merayakan kemenangan atas perjuangan berpuasa, perjuangan mengikuti tadrib, ya, pelatihan-pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, maka Idul Fitri dalam kebiasaan kita umat Islam di Indonesia adalah ditandai dengan aktivitas silaturahim. Berkunjung, ya,
dari keluarga ke keluarga yang lainnya, dari satu orang ke teman-temannya, dan seterusnya. Dan dalam silaturahimnya kemudian dibarengi dengan permohonan maaf. Makanya seringkali kalau Idul Fitri itu selalu selain taqabbalallahu minna wa minkum, lalu diikuti dengan mohon maaf lahir dan batin. Ada yang mencoba-coba, wah ini sih bukan sunnah Rasul, gitu. Sunnah Rasul ya minta maaf setiap saat. Tidak ada salahnya. Momentum ini kemudian dijadikan sebagai momentum untuk saling memaafkan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kita ini harusnya rajin silaturahim. Tapi terkendala oleh aktivitas kerja kita, kesibukan kita, sehingga silaturahimnya setahun sekali. Kenapa setahun sekali? Karena pulang kampungnya juga setahun sekali. Apalagi sekarang ya nggak boleh mudik, bolehnya cuma pulang kampung. Ya, ke kampung Melayu, ke kampung rambutan, ke kampung sawah, nah, semuanya ada di Jakarta. Ya. Nah, Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah, maka dalam kaitan silaturahim ini banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menjaga silaturahim kita. Maka silaturahim ini sebisa mungkin bukan hanya menjadi tradisi Idul Fitri, tetapi juga menjadi kegiatan-kegiatan ya yang kita lakukan, bisa pekanan atau bulanan atau per 2 bulan dan seterusnya. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menjaga silaturahim, di antaranya yang dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Ya, ini sudah saya bacakan dalam mukadimah saya tadi. Ayat 36 surat An-Nisa Allah sebutkan wa'budullah, dan sembahlah Allah oleh kalian. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mensekutukannya sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Wa bidzil qurba, dan juga berbuat baik kepada kaum kerabat. Wal yatama, dan juga anak-anak yatim. Wal masakini, dan juga orang-orang miskin. Jadi masakini itu orang miskin. Orang masakini dan miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Apa beda antara tetangga dekat dengan tetangga jauh? Dijelaskan tetangga dekat itu maksudnya adalah tetangga yang ada hubungan kekeluargaan. Maka disebut dengan wal jari dzil qurba. Kan kadang-kadang ya kita itu sekampung itu semuanya keluarga. Tetangga-tetanggaan ya, kalau di Jakarta mungkin jarang. Kalau di kampung itu seringkali satu kampung itu semuanya adalah ada hubungan kerabat. Nah, ini yang disebut dengan wal jari dzil qurba. Tetangga yang ada hubungan kekeluargaannya, kekerabatannya. Lalu wal jaril junub, tetangga jauh. Yang dimaksud dengan tetangga jauh itu adalah tetangga yang tidak ada hubungan kekeluargaannya. Ya. Hubungan kekeluargaan. Kalau di Jakarta banyak yang modelnya seperti ini. Ya, rumahnya dekat kita, tapi tidak ada hubungan kekeluargaan. Lalu wasahibi bil jambi, dan teman yang ada di sebelah. Teman di sini bisa teman ketika kita di dalam kendaraan, baik kendaraan pribadi atau umum, ya, atau kita sedang berada di pasar yang ada di sebelah kita, atau di kantor yang ada di sebelah kita. Nah, semuanya itu masuk kategori wasahibi bil jambi. Wa bnis sabil, dan juga kita diperintah untuk berbuat baik. Ya, berbuat ihsan kepada musafir. Ibni artinya anak, as-sabil artinya jalan. Jadi ibni sabil bukan anak jalanan ya, tetapi maksudnya musafir.
Wa ma malakat aimanukum, dan juga budak-budak yang kalian miliki, ya, itu juga harus diperlakukan secara baik. Nah, di sini ya di ayat yang ke-36 surat An-Nisa ini, pertama Allah perintahkan untuk beribadah semata-mata kepada Allah saja. Lalu yang kedua, Allah melarang kita dengan sangat tegas ya, untuk melakukan kemusyrikan. Dan yang ketiga adalah berbuat ihsan kepada beberapa kelompok tadi itu. Lalu di surat An-Nisa ayat 1 juga demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Takutlah kepada Tuhan kalian. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan dia yang telah menciptakan istrinya, pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dia telah menciptakan pasangannya, lalu menyebarkan, ya, menumbuhkan, mengembangbiakkan dari kedua makhluk ini keturunan-keturunan yang banyak, baik laki-laki maupun wanita. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan namanya. Menggunakan nama Allah untuk saling meminta. Biasanya kalau permintaannya itu biar cepat dikabulkan, ya, maka dengan menggunakan nama Allah. Ya, kadang-kadang ada yang juga untuk menipu. Nama Allah digunakan untuk nipu dengan mengatakan wallahi dalam sumpah palsunya. Pernah ada jamaah haji kita, ya, ditawarin tasbih yang terbuat dari kayu koka. Ya, tasbih yang kayu koka yang asli ini mahal memang harganya. Nah, karena jamaah kita ini nggak tahu jenis kayunya itu, ya begitu dibilang oleh penjualnya, ini kayu koka, wallahi. Nah, pakai wallahi. Akhirnya dibeli, walaupun ditawar, ya dikasih, tawarannya juga masih mahal sebenarnya. Tetapi begitu dibawa dan diperlihatkan ke teman-temannya, ternyata ada temannya yang ngerti ini bukan kayu koka. Nah, ternyata tertipu ya dengan kalimat wallahi. Nah, ini dosa besar. Lalu dalam ayat ini juga Allah memerintahkan untuk menjaga al-arham. Al-arham itu ya kata jamak dari kata ar-rahim. Ar-rahim itu apa? Ar-rahim itu adalah tempat ya janin di dalam kandungan ibunya atau dalam perut ibunya. Inilah yang disebut dengan ar-rahim. Kata jamaknya adalah al-arham. Tentu yang dimaksud dengan menjaga al-arham adalah menjaga hubungan baik. Ya, hubungan baik dengan orang-orang yang punya ada keterkaitan rahimnya. Nah, ini yang disebut dengan silaturrahim. Silah itu artinya menghubungkan, ya. Ar-rahim artinya rahim. Menghubungkan rahim di sini tentunya adalah menghubungkan, melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang memang harus dijaga hubungannya, ya, kekeluargaannya atau kekerabatannya. Lalu di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang ya, perintahnya untuk menjaga silaturrahim. Ya, penggalan dari surat Ar-Ra'd itu walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang mereka itu menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Maksudnya adalah silaturrahim. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-27 Allah
menyebut orang yang memutuskan hubungan silaturahim ya sebagai orang-orang yang fasik, orang yang tidak taat kepada Allah. Ya, di ayat yang ke-26-nya wa ma yudillu bihi illal fasiqin, kata Allah. Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang ke-27-nya adalah ya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang yang fasik itu yang pertama yang melanggar janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah diteguhkannya. Yang kedua, wa yaqta'una ya. Dan mereka itu memutuskan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka itu memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, yaitu ar-rahim tadi itu. Dan yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, dan mereka itu membuat kerusakan di muka bumi. Itulah orang-orang fasik yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang ke-27 surat Al-Baqarah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, dalam ayat yang lain di surat Al-Isra ayat yang ke-23 dan ke-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan juga agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan ya, sekiranya salah satu dari keduanya, dari kedua orang tua, atau kedua-duanya ya, dari orang tua itu sampai berusia lanjut ya, dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, ini sangat saya kira populer ya. Kita udah tahu semua kalau ada orang tua yang berada di bawah tanggungan kita, ya, di bawah pengasuhan atau pemeliharaan kita, ini memang seringkali kalau orang tua itu sudah lanjut usia, ya, membutuhkan kesabaran kita untuk memelihara mereka. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, Allah mewanti-wanti agar kita menghindarkan perkataan uf ya dalam bahasa Arab, atau ah, atau membangkang ya, atau mengeluh. Nah, ini juga tidak boleh. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan janganlah engkau menghardik keduanya, tetapi katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ya. Lalu di ayat yang ke-24-nya Allah katakan waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya ya, minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Wa qul, dan ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ucapkanlah, kasihilah, sayangilah mereka berdua ya Allah sebagaimana keduanya telah menyayangi aku sejak kecil. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi di dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan, itu ada perintah selain beribadah kepada Allah, ya, lalu larangan mensekutukannya, ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua ini menempati porsi yang penting, ya, ditempatkan di tempat yang penting. Setelah bicara tentang menyembah Allah, ya, larangan mensekutukannya, kemudian Allah memerintahkan kita untuk berbakti, ya, berbuat baik kepada orang tua, kepada kaum kerabat, dan sebagainya. Nah, ini juga bisa kita lihat betapa utamanya ya, bersilaturahim. Ya, silaturahim itu termasuk ya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ditanya
oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Ya, bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qol, Nabi mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ayun, lalu Abu Abdullah ya bertanya kembali, lalu apa ya Rasulullah sesudah itu? Qala, Rasulullah mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala, lalu Abu Abdullah bertanya kembali, Abu Abdurrahman bertanya kembali. Ya, tsumma ayun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah, berjihad di jalan Allah. Nah, ini 3 perkara. Ya, dalam hadis ini yang dijelaskan oleh Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi salat, yang kedua tadi adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat insya Allah sudah kita laksanakan. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, mudah-mudahan juga sudah kita lakukan, ya. Lalu yang ketiga, apakah kita juga sudah berjihad di jalan Allah ataukah belum? Nah, kita bisa berjihad di jalan Allah, tentu jihad tidak harus dengan perang. Ketika tidak ada perang, jangan maksain bikin perang. Ya. Tapi ketika kita ada perang, kita tidak boleh lari dari perang. Nah, jihad dalam keadaan aman, jihad dalam keadaan ya tidak ada perang, maka yang dilakukan adalah dengan cara berdakwah, beramar ma'ruf, nahi mungkar. Itu juga bagian dari jihad. Ya, bukan hanya mengajak kepada kebaikan, tetapi juga mencegah terjadinya kemungkaran, itu juga bagian dari jihad. Termasuk thalabul ilmi, ini juga jihad. Ya. Mencari ilmu, duduk mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu agama. Ini juga termasuk bagian dari jihad yang bisa kita lakukan. Nah, dengan demikian, insya Allah ya, kita semuanya bisa melakukan jihad. Karena ternyata jihad itu tidak bermakna sempit, ya, tetapi jihad itu bermakna luas. Kesungguhan kita untuk menegakkan agama Allah. Kesungguhan kita untuk mengajak orang ya menyembah Allah, itu juga bagian dari jihad yang bisa kita lakukan. Siapapun kita punya peluang yang sama. Pedagang di pasar, ya, pekerja di kantor, ataupun ya di tempat-tempat yang lain, itu juga bisa menjadi peluang-peluang atau tempat-tempat kita untuk bisa berjihad. Lalu dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menghubungkan rahimnya, menyambung silaturrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Nah, ini beberapa tanda-tanda keimanan yang benar kepada Allah dan kepada hari akhir. Tadi yang pertama, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dibuktikan dengan memuliakan tamunya.
Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dibuktikan dengan silaturahimnya. Ya, menyambungkan silaturahim. Dan yang ketiga, tanda iman seseorang itu adalah dengan berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, maka hendaklah dia diam. Nah, itu pertanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Nah, di sini bisa kita pahami ternyata silaturahim ini juga menempati posisi ajaran yang sangat diutamakan. Karena dia termasuk menjadi tanda keimanan. Ya, tanda keimanan. Maka silaturahim ini menjadi ya pelajaran yang sangat penting yang harus kita amalkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, menciptakan seluruh makhluk sehingga ketika dia telah selesai menciptakan mereka itu, yang menciptakan makhluk-makhluk Allah, berdirilah rahim. Ya, berdirilah rahim. Faqalat, lalu rahim itu mengatakan, hadza muqamul a'idhi bika minal qati'ah. Kata rahim, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan rahim atau kekeluargaan. Qala na'am. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya. Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Kata Allah, ya, tidakkah kamu rela kalau aku menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu? Rahim menjawab, ya. Allah berfirman, ya, fadzalika laki, maka itulah bagianmu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian menghendaki. Apa yang dibaca? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya, ini ayat yang ke-22 dari surat Muhammad. Ya. Fahal asaitum, maka apakah sekiranya jika kalian berkuasa, ya, boleh jadi, intawallaitum, jika kalian berkuasa, antufsidu fil ardi, bahwa kalian membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan ya rahim-rahim kalian. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kalau alam demokrasi kita di negeri kita ini kemudian seringkali membuat terputusnya hubungan rahim, hubungan kekeluargaan. Ya, banyak terjadi ya di daerah-daerah, ya di kampung saya juga terjadi, ada orang yang sampai ya tidak nyapa satu keluarga dengan keluarga lain gara-gara beda pilihan. Gara-gara beda pilihan, gontok-gontokan, marah-marahan. Nah, itu sering terjadi. Nah, kita tidak ingin, ya karena kita dikasih kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membuat kerusakan, salah satu akibatnya adalah ya memutuskan hubungan-hubungan atau rahim-rahim. Sebab kata Allah dalam ayat yang berikutnya, ayat 23, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Lalu Allah jadikan tuli telinga mereka dan Allah jadikan buta mata mereka. Nah, kutukan Allah, laknat Allah untuk orang yang ya membuat kerusakan ketika mendapatkan kekuasaan. Saya ulangi,
Allah melaknat orang yang bila diberi kekuasaan kemudian membuat kerusakan di muka bumi, kemudian memutuskan silaturahim. Laknat Allah bentuknya adalah ya, telinganya dijadikan tuli, matanya dijadikan buta. Telinga ada tetapi tidak mendengar. Mata ada tetapi juga tidak bisa melihat kebenaran. Nah, itu bentuk laknat Allah Subhanahu wa taala ya untuk orang yang diberi kekuasaan tapi membuat kerusakan dan juga memutuskan silaturahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lainnya ya, masih terkait dengan silaturahim, tetapi ini lebih khusus kepada silaturahim kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh seseorang, lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni suhbati. Ya Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan sebaik-baiknya? Qala, lalu Rasulullah mengatakan, ummuk, ibumu. Tsummaman, kemudian orang itu bertanya kembali, siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk, kata Rasul, ibumu. Qala tsummaman, orang itu bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Qala, lalu Rasulullah mengatakan, ummuk, ibumu. Qala tsummaman, orang itu bertanya kembali, siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Lalu Rasulullah mengatakan, bapakmu, ya, ayahmu. Nah, subhanallah, ya, Bapak dan Ibu, di sini selain Rasul menjelaskan tentang ya, perintahnya untuk bersilaturahim kepada kedua orang tua, juga harus berbakti. Dan juga ya, kebaktian kepada kedua orang tua ini nampaknya ada yang lebih diutamakan dari kedua orang tuanya. Ya, yang pertama adalah ibunya. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan itu, barulah yang berikutnya Rasul mengatakan ayahmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan raghima anfun. Tsumma raghima anfu, tsumma raghima anfu, man adraka abawaihi 'indal kibar. Rasul mengatakan sungguh hina. Sungguh hina. Sungguh hina. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ini. Siapa yang hina? Man adraka abawaihi 'indal kibar, yaitu orang yang mendapatkan kedua orang tuanya saat mereka lanjut usia. Ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Baik mendapatkannya salah satu dari kedua orang tua dalam usia lanjut itu, ya, aw kilahuma, atau kedua-duanya masih hidup ya, dalam usia lanjut, tetapi orang ini tidak bisa masuk surga. Hina kalau ada orang tua yang disia-siakan, ada orang tua yang tidak ya dia perlakukan dengan sangat baik, itu yang akan menghalang-halangi orang tersebut untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tidak bisa masuk ke dalam surga, dia akan masuk ke dalam neraka, dan itu kehinaan. Namun lihat bagaimana Rasulullah menyebutkan kehinaan ini sampai mengucapkannya 3 kali. Raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Ini menunjukkan betapa perkara ini harus benar-benar menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita hina disebabkan ya, menyia-nyiakan kedua orang tua kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Beberapa hadis yang tadi saya bacakan ini menunjukkan betapa pentingnya ya kita melakukan silaturahim. Apalagi di Lebaran ini, ya seringkali orang tua kita itu menjadi tujuan pertama dalam silaturahim kita. Ya,
Bahkan sebelum Ramadan kita juga sudah bersilaturahim. Dalam bulan Ramadan juga nggak henti-hentinya memberikan perhatian kepada mereka. Begitu datang Idul Fitri, kita juga melakukan silaturahim kembali. Itu adalah bentuk kebaktian kita kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang lainnya, dijelaskan, anna rajulan qol, ada seseorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Aku selalu menghubungi ya kerabatku, tetapi mereka memutuskanku. Wa ahlum, maaf, wa yaqta'unani wa uhsin ilaihim. Namun aku tetap berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'una ilayya, sementara mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku bersikap santun kepada mereka, tetapi mereka berbuat bodoh kepadaku. Berbuat bodoh itu ya kita berbuat baik tapi dibalas dengan keburukan. Ya, kita berbuat santun tapi kemudian kesantunan kita itu ya, dibalas dengan kekasaran, ya mungkin apa namanya itu dengan perbuatan-perbuatan yang bodoh, gitu ya. Faqala la in kunta kama qulta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kamu seperti apa yang kamu katakan, ya, yang kamu ceritakan tadi, faka annama tusiffuhumul malla. Maka ya, seolah-olah kamu itu menyuapkan abu panas kepada mereka. Menyuapkan abu panas. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim madum ta'ala dhalik. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan. Ya, pertolongan Allah itu akan selalu menyertaimu dalam menghadapi mereka selama kamu tetap seperti itu. Jadi kalau kita misalnya berbuat baik kepada kerabat kita, tapi kerabat kita membalasnya dengan keburukan, itu sama dengan kita ini menyuapi mereka dengan abu panas. Apa artinya? Kita yang selamat, mereka yang akan binasa. Ya. Sepanjang kita masih berbuat baik, ya, walaupun diperlakukan buruk, kita tetap berbuat baik. Maka jangan sampai punya prinsip seperti ini. Kalau dia baik, aku juga akan baik. Kalau dia berbuat buruk, aku bisa lebih buruk daripada dia. Kalau dia jahat kepadaku, aku bisa lebih jahat dari dia. Jangan sampai seperti itu. Ya, tapi mungkin alangkah baiknya kita katakan, kalau dia berbuat baik, aku akan lebih baik lagi. Ya, atau aku akan tetap baik. Dan kalau dia berbuat buruk kepadaku, aku akan tetap berbuat baik kepada dia. Nah, ini berat ini. Ini berat. Maka salah satu hadis Rasulullah juga memesankan atau berpesan kepada kita, ya, agar kita ini memaafkan orang yang menzalimi kita, orang yang nyakitin kita dimaafkan. Ya, ini perbuatan baik kita kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Lalu, ya, wa tu'ti man haramaka. Engkau memberi orang yang bakhil, yang pelit kepadamu. Nah, orang bakhil, ini bisa jadi adalah keburukan dia kepada kita. Tetapi kita balas dengan apa? Kita balas dengan pemberian. Lalu, wa tasila man qata'aka. Dan engkau tetap menghubungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Jadi subhanallah, ya, di sini prinsip bahwa orang yang berbuat buruk kepada kita tidak kita balas dengan keburukan. Dan kalau kita balas dengan keburukan, ya podowai, sama saja, sama-sama buruknya.
Maka disinilah pembeda antara yang menyuapi abu panas dengan yang disuapi. Kalau ada orang yang terus berbuat buruk kepada kita, memutuskan hubungan silaturahim, kita sambung lagi. Maka diibaratkan oleh Rasulullah, kita itu seperti orang yang menyuapi orang yang berbuat buruk kepada kita itu dengan abu panas. Nah, inilah ya Bapak dan Ibu, ya, beberapa hal terkait dengan silaturahim. Ternyata menghubungkan silaturahim itu bukan hanya datang bertemu, ya, tetapi juga datang bertemu, ya, dengan memberikan sesuatu. Ini juga termasuk banyak di antara kita ini kalau mau silaturahim itu, ini mau bawa apa nih oleh-oleh buat yang didatengin. Atau tidak usah datang pun kalau ketemu kemudian memberi, itu juga bagian dari upaya kita ya menyambung silaturahim. Ya, berbuat baik apapun bentuknya, dalam bentuk kita memberi sedekah, memberi hadiah, atau berbuat baik dengan perkataan kita, ya, maka itu juga bagian dari silaturahim. Nah, ini saja Bapak dan Ibu sekalian, ya, dalam kesempatan Idul Fitri ini kita walaupun secara fisik tidak bisa hadir menemui orang tua kita, tetapi kita bisa bersilaturahim dengan sarana-sarana yang kita miliki dari alat-alat komunikasi ini, ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Kita ada waktu 15 menit untuk tanya jawab ke Ustadz. Monggo, Mas Daniel, Mas Kun, Dewi, Pak Edi, enggak? Assalamualaikum Bapak-bapak, Pak Ustadz, Pak Prana, Bapak-bapak Ibu semua. Saya nggak bertanya sini, boleh Pak Ustadz? Saya tidak boleh bertanya. Pak, tambahkan. Nambahkan. Ya. Tidak juga asal Pak. jangan dikurangi. Kebetulan saya sekarang di Depok nemenin Ibu. Jadi sekarang waktu jam 10 lewat. Rasanya untuk terima kasih atas tausiahnya Pak Ustadz. Untuk mengikuti acara selanjutnya, kebetulan saya tak mungkin rasanya. Saya di Depok di rumah kakak, nemenin Ibu. Bagaimana kira-kira saya tidak mengikuti, saya minta maaf, saya pamit. Gimana kira-kira itu Pak? Bapak Ibu semua. Saya lagi di Beji sekarang. Jadi saya senang dengan acara ini, tambah lagi ada tanya jawab terus dengan foto bersama, tapi saya bisa ikuti. Oh, intinya pamit duluan ya. Gitu. Malam. Kalau gitu duluan. Sekarang foto duluan. Foto duluan. Sekarang foto duluan. Mas Pandoyo, Mbak Lucy, coba dibuka, kita foto duluan. Mbak Lucy, Mbak Ros, Mas Irfan, Mbak Ira, Mbak Fitriasari, Mbak Morisa. Coba kita foto bersama dulu bentar. Mbak Ros, coba dicolek ya. Sama Kang Irfan. Mas Kun, Mbak Lucy mana Mas Kun? Mas Kun mana Mas? Oh, Mas Kun malah nggak ada nih. Ke Sumber Batu mau balik. Mas Kun. Kita foto bersama dulu karena Pak kamar dulu. Karena Pak Edi mau pamit, kita foto bersama dulu. Mbak Lucy mana Mas Kun? Sudah. Oh, sudah ya. Mbak Ira kayaknya nih. Oh, Mbak Ira udah ada, semua lengkap ya. Saya yang motret ya. Oh. Ya. Mas Irfan coba agak fokus dikit. Jangan goyang-goyang ya.
Satu. Nah, ini, ntar dulu Mas Irfan sama Pak Ros lagi nata dulu nih. Atuh. Satu, dua, tiga. Nah, silakan kalau ada yang mau trade. Emang ada Pak Irfan di sini? Ada. Ada, Ustaz. Ustaz. Udah Audionya di saya mute. potret ya. Kalau ada yang lain mau motret. Udah. Udah. Oke. Pak Ajedi, terima kasih atas kehadirannya ya. Makasih banyak Pak Ketua, makasih banyak Pak Ustadz, makasih banyak Pak Sama-sama, Pak Prana, Haji. Bapak-bapak jamaah haji, sahabat saya. Mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Jadi. Pak Edi besok mampir Pak di Depok. Ke mana bakso? Belum boleh ngumpul, Bu. Kalau semangat banget GoFood aja. Canda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kita lanjutkan sedikit lagi. Barangkali ada yang ditanya ke Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Udah asfinal mana? Nggak ada udah asfinal. Iya, udah asfinal Pak Anta ini pas sejak online nggak nongol ini. Iya, makanya. Mas Daniel, ada yang ditanya Mas Daniel? Mas Heri? Pak Ustadz, ini dilema juga ya. Jadi tadi terkait yang disampaikan Ustadz, kalau kita ini pengen menjaga silaturahmi gitu kan, sementara teman sebelah atau saudara sebelah justru berbalik gitu kan, tidak mau. Artinya kita juga menyuapi seperti kayak abu panas. Satu sisi kita nggak pengen itu abu panas tersuapi ke saudara kita gitu. Iya. Ah, ini gimana kalau kita selalu baik terus gitu kan, berarti nyuapin terus abu panas itu ke saudara kita. Iya. Gimana cara mencegahnya biar abu panas itu nggak tersuapi ke saudara kita gitu. Kita kan karena memang saking sayangnya, saking pengen menjaga itu gitu kan, tetapi kayak dilema dong tadinya ya. Jadi kita membalas kebaikan kayak kalau dia nggak menerima kayak kita suapi abu panas gitu. Kalau kita jauhan juga dilema juga buat kita kan. Nah, itu gimana Ustadz? Kalau tadi disyaratkan oleh Rasulullah bahwa selama yang bertanya tadi itu melakukan itu, ya itu akan bisa menjadi sebab sadarnya orang untuk tidak terus-terusan melakukan kebodohan. Biasanya orang yang model-model begitu, ya, kalau keburukan dia kita balas dengan keburukan juga, dia akan semakin menjadi-jadi keburukannya. Tapi kalau dia dibalas dengan kebaikan, bisa jadi malah akan merasa nggak enak, merasa malu, atau malah melihat kebaikan yang dilakukan oleh kita gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak terjadi dilema di situ, Pak. Ya, tidak terjadi dilema. Hanya saja ketika dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah keburukan, maka tugas kita adalah menjelaskan bahwa yang dia lakukan itu adalah keburukan. Yang dia lakukan adalah keburukan. Maka kita mengingatkannya supaya tidak terus-terusan melakukan keburukan karena itu akan berbahaya untuk dia. Gitu. Jadi dalam keadaan begitu tetap saja kita lakukan kebaikan. Siapa tahu dari akhlak kita yang baik itu, maka kemudian akan memberikan kesadaran. Ya. Jadi apa yang kita lakukan bisa menjadi penyebab. Ya, penyebab dari kesadaran dia untuk berhenti dari keburukan.
Tugas kita hanya berbuat baik. Ya, berbuat baik dan seterusnya. Nah, kisah bagaimana Rasulullah dihina, dicaci oleh orang yang lagi disuapin. Orang buta Yahudi disuapin, tapi menghina terus. Rasulullah terus berbuat baik. Justru kebaikan Rasulullah itu menjadi penyebab hidayahnya, ya. Sadarnya orang Yahudi yang selalu menghina Rasulullah itu. Begitu kira-kira Pak Haji. Ustadz, satu lagi, boleh nggak kita gini, kan ada saudara gitu kan, saudara, teman atau yang lain lah. Kita kadang kita pengen mengajak kebaikan gitu ya. Contoh sederhana misalnya sholat gitu ya. Kita pengen teman yang satu iman, kadang kan ada banyak aja yang nggak sholat gitu ya. Kita pengen ngajak gitu kan sampai maksa-maksa gitu. Masa-masa tetap aja nggak diturutin gitu kan. Untuk tanda kutip pelajaran buat saudara dan kawan kita agak pundung gitu ya, marah gitu ya, agak marah terus bisa tanda kutip quote and quote kayak memutus silaturahmi gitu kan. Tapi niat kita kan sebenarnya mengasih pelajaran. Itu gimana Ustadz? Ya, pundungnya orang itu bisa jadi bukan karena keburukan yang kita lakukan. Tidak jarang orang pundung itu karena dia tidak siap menerima kebaikan orang. Gitu ya. Dia tidak siap menerima kebaikan orang. Sehingga dia pundung. Hal yang semacam ini kan juga banyak terjadi, terutama juga di zaman Rasul. Rasul melakukan kebaikan, ngajak orang menyembah Allah, ngajak orang berbuat baik. Tapi yang diajak pundung, marah, bahkan sampai ingin membunuh Rasulullah. Gitu ya. Nah, jadi kita tetap berkewajiban untuk berbuat baik saja terus. Ya tentunya ketika kita mengajak, kita pastikan cara ngajak kita baik, tutur bahasa kita juga baik, gitu ya. Sehingga kalau upaya yang kita lakukan itu dengan kebaikan masih diterima sebagai ketidakbaikan, itu bukan lagi soal kita, ya, bukan lagi soal kita, tetapi soal dia. Kira-kira begitu Pak Haji ya. Jadi tetap kita nasihati, ya, apalagi kalau nasihat soal sholat ini sangat utama sekali. Gitu. Kira-kira begitu Pak Haji. Baik, terima kasih Ustadz. Ada yang lain? Mas Gatot, ada yang ditanya? Mas Pandayo? Panggalan? Enggak? Alan Budi Kusuma. Tadi bahas mengenai hubungan kita dengan orang lain, juga hubungan kita dengan saudara itu seharusnya kan rukun ya, menjaga hubungan, silaturahim dan sebagainya. Tetapi pada suatu situasi kadang-kadang kita dengan saudara pun jadi ribut pada saat orang tua kita sudah nggak ada, Ustadz. Kira-kira apa nih yang mungkin ada cerita atau dari hikmah dari sebelumnya, apakah yang bisa kita pakai sebagai apa ya, kayak inspirasi kita sampaikan kepada saudara-saudara tersebut bahwa ini loh, karena kalau kita tidak rukun sesama saudara itu juga, apakah itu akan mempengaruhi ketenangan orang tua kita yang sudah mendahului kita gitu, Ustaz. Kira mungkin ada kisah atau cerita-cerita hikmah yang mungkin bisa kita bagi atau kita jadikan sebagai supaya kita tidak menggurui, tetapi kita juga memberikan hal-hal yang mungkin sudah memang real dan pernah kejadian gitu, Ustaz. Itu aja.
kayaknya kudu sering nonton Indosiar ini. Sinetron. Nggak harus begitu, nggak. Nah, jadi bagaimana menghindarkan perselisihan, bahkan putus hubungan dengan keluarga. Yang sering terjadi adalah ketika sudah tidak ada orang tua. Ini tentunya harus menempatkan, menjaga hubungan kekeluargaan itu di tempat yang utama, ya, dibanding yang lain. Sebab tidak jarang orang yang lebih mementingkan harta yang dia anggap sebagai haknya, ya, kemudian dia rela untuk ribut, bahkan putus hubungan dengan keluarganya demi memperoleh harta. Terutama ini yang terkait dengan waris. Bahkan saya sendiri pernah menjadi saksi, ya, untuk sengketa waris di pengadilan agama. Upaya-upaya untuk berdamai yang waktu itu saya upayakan terus, tapi tetap tidak berhasil dan akhirnya mereka membawa ke pengadilan. Ini karena saya melihat tidak menempatkan menjaga hubungan kekeluargaan itu sebagai hal yang paling utama. Jadi merasa ini hak. Nah, makanya ini harus ditempatkan yang utama. Apapun, ya, jangankan harta. Mungkin hal-hal lain juga kita nggak boleh seperti itu. Makanya kalau kejadian yang tadi saya ceritakan bagaimana dua keluarga yang bersengketa hanya gara-gara pilihannya berbeda dalam pemilu. Nah, ini harus dikesampingkan. Jadi kalau putus hubungan kekeluargaan gara-gara kita ribut soal pemilu, mendingan soal pemilunya itu kita tangguhkan dulu. Pentingkan hubungan kekeluargaannya, ya, itu. Apalagi yang soal harta dan sebagainya. Jadi menempatkan, ya, hubungan kekeluargaan ini menjadi prioritas. Lalu apakah ada kaitan dengan orang tua yang sudah meninggal? Ya, misalnya yang sudah meninggal itu menjadi tidak tenang. Kalau yang saya pahami tidak akan berimplikasi ke situ, ya, tidak akan berimplikasi, karena akibat dari sengketa anak-anaknya atau keluarganya itu yang akan mendapatkan implikasinya ya yang ribut saja. Adapun yang sudah meninggal itu tidak terimplikasi apa-apa, ya, kecuali ya, kalau orang tuanya dulu itu tidak mengarahkan anak-anaknya kepada perihal agama sehingga ribut. Nah, jadi dosanya adalah dosa tidak mengarahkan anak-anaknya kepada agama. Gitu Pak ya. Nah, jadi tidak ada kaitan dengan orang tua. Orang tua sudah dikuburkan terus nggak tenang, minta dibangunin lagi. Saya kira nggak juga begitu. Begitu Pak Jalan. Ya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Ustadz mau nanya boleh? Monggo Bu Dewi, Bu Tris. Ya, terima kasih Ustadz. Ini sejauh mana kita itu beramar ma'ruf nahi mungkar, terutama kalau misalkan yaitu terhadap atasan ya. Nah, apakah kita itu beramar ma'ruf nahi mungkar itu sampai orangnya itu mau melakukan, itu seperti kayak yang Pak Asik tadi ya, sampai terus ngambek gara-gara nggak mau sholat gitu, ataukah apa namanya selagi kita sudah menyampaikan bahwa yang apa namanya hak itu harusnya begini loh, tapi orang itu tetap nggak mau melakukan, ya sudah, yang penting kita sudah melakukan, itu seperti itu atau bagaimana itu Ustadz? Ya, memang yang seringkali agak berat itu kalau
menasehati atasan. Maka ada orang-orang yang punya cara-cara yang baik, menasehati, tapi dengan cara yang lembut, yang tanpa disadari itu menjadi sebuah nasihat. Jangankan ke atasan, kadang-kadang ke selevel, sederajat dengan kita saja, itu ada orang yang menasihati itu dengan cara yang lembut sekali. Sampai orang itu menyadari tanpa dinasihati dengan kata-kata. Ada pengalaman teman saya menasihati teman yang lainnya yang perokok. Dia nggak langsung mengatakan jangan ngerokok itu begini dan begitu, enggak. Tapi dia, ya, temannya ini karena memang sering duduk di meja tamu, ya, di lembaga kita waktu itu, akhirnya oleh teman yang ingin menasihati itu cuma ditaruh majalah-majalah Islami di situ. Nggak disuruh baca, nggak dinasihatin apa, nggak. Pokoknya ditaruh majalah aja. Nah, karena yang dilakukan ketika duduk nunggu tamu itu hanya membaca, ya sudah akhirnya baca majalah yang ada di situ. Subhanallah, ya. Orang ini kemudian mendapat kesadaran dari hasil bacaannya. Dia tinggalkan rokok itu. Nah, jadi sebatas mana kita menasihati, sebatas yang bisa kita lakukan. Kalau kita nasihati sekali dan dia sudah mau, alhamdulillah. Nggak perlu 2 kali lagi. Tapi kalau sekali belum, bisa kita coba 2 kali. Bisa kita coba 3 kali. Itu juga dengan cara yang baik keseluruhannya. Ya, harapannya dengan cara yang baik itu tidak membuat orang yang kita nasihati mutung, dan kita juga nggak boleh mutung kalau sudah menasihati berkali-kali kitanya yang mutung. Iki piye toh? Sudah berkali-kali, udah jelas nasihatnya. Dalilnya juga udah jelas, tapi kok nggak mau ngikutin. Kita nggak boleh mutung. Ya, nggak boleh mutung. Jadi kalau kita bisa menasihati, ya, sepanjang yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya sudah 4-5 kali kok nggak mau juga, terus kita merasa, ya sudahlah, ya mungkin belum saatnya dia mendapatkan kesadaran. Mungkin kita nggak lagi melakukan, ya. Tapi dengan berdoa, mudah-mudahan ada orang lain yang menasihati dia dan bisa diterima. Dan ketika ada orang lain yang menasihati dia dan diterima, yakinlah dia menerima nasihat orang lain itu, ya, juga ada kontribusi kita saat kita menasihati orang itu. Sehingga jangan memandang sia-sia. Walaupun 4 kali, 5 kali kita nggak berhasil membuat dia sadar, tapi bahwa apa yang kita lakukan itu ada kontribusinya, ya, ke arah kesadaran dia, walaupun sadarnya itu, ya, melalui tangan orang lain, melalui nasihat orang lain. Begitu kira-kira. Baik. Gimana Mbak Devi? Ini ada Pak Rafiq nih dari Kuwait. Alhamdulillah. Mangga Pak Rafiq, saling sapa, ada apa di Kuwait gitu kan? Ada yang bisa dikirim? Sapanya belum deh kayaknya. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf batin semuanya. Ini maaf saya baru gabung karena bersama waktunya dengan Zoom dengan keluarga besar juga. Apa kabar Pak Ustadz Syam? Alhamdulillah. Kapan kita ke Dudung Roksi? Mana sih itu? Kita makan Alan. Sobet lagi. Kapan kita? Sobet. Durian. Sama Duren. Sama Duren ya. Musan King. Sama Mas Kun nggak di situ, di Bintaro kita makannya. Iya, kesehatan. Salam buat semuanya. Saya udah kangen sama teman-teman, udah lupa-lupa juga nih. Udah lama ya nggak ikutan. Ya ini Pak Rafiq ada Mas Alan, nama Mbak Ria, ada Mas Pandor, Mas Kun, Mas Daniel, Mas Heri, Mas Not,
banyak nih, ada Mbak Lucia, ada Mbak Ira, Ya, ada salam semuanya. istri saya ngintip-ngintip aja. Ada Mbak Ita, ada Pak Sari, ada Mas Denny. Oh, itu pakai topi Oman juga ya? Iya. Mas Taufik kalau di Kuwait lagi musim apa ini? Musim panas. Oh, musim panas ya. Tuh kan, sama. 40-an. Jadi gini, di sini kita lockdown tuh dari bulan Maret, 12 Maret. Oh. Maksudnya kantor udah meliburkan, kemudian yang full jam malam itu dari April akhir. Itu kita nggak boleh keluar kecuali jam 4 sampai jam malam jam 4 sore sampai jam 8 pagi. Kemudian total itu sejak mungkin 2 minggu yang lalu. Itu total kecuali kita boleh keluar itu 5:30 sampai jam 6:30. Taat nggak itu, Ji? Jadi kita hanya boleh jalan aja. Kenapa? Taat nggak di sana orang Kuwait itu? Nurut nggak? Ya, taat nggak juga sih. Kalau misalnya di Ranggi memang taat, tapi pas lagi keluar itu ya biasa rame gitu ya. Dan tingkat terpaparnya ya cukup tinggi, 1000-an masih. Oh. Walaupun yang meninggal ya. Kenapa? Yang nggak taat itu orang Bogor. Depok ya, Bogor. Suami istri. Sama Depok. Makanya saya ini lockdown udah pisah sama istri udah lama, 3 bulan deh. Pulang ke Indonesia juga nggak bisa ya, Ji ya? Iya, boleh sih, boleh. Cuman kan pulangnya nggak ada. Belum boleh masuk pesawat. Terus jadi saya nunggu situasi nih. Jadi Mia juga saya ikutan juga karena dia belum bisa ini sama Zoom. Nanti next time lah bisa gabung. Ya. Jadi situasinya lumayan ketat ya. Kita juga kalau belanja mesti janjian. Nah, masih yang punya itunya istilahnya swalayan karena masih pakai barcode polisi sama ini yang swalayannya. Tapi ntar 31 Mei udah dibuka lagi, cuman ada beberapa daerah yang tetap di lockdown total. Besok itu kita bisa dari jam 5 sore sampai jam malam, sampai jam 8 pagi. Tapi ada daerah yang seru ya. Ya, di sini kalau melanggar kena denda banyak sekali sama penjara atau enggak ada yang imigran deportasi. Iya. Iya. Kalau gitu minta dideportasi aja Mas Rafiq. Melanggar aja ya, melanggar ya. Melanggar tuh gitu nggak punya kerjaan ya. Nggak bisa masuk lagi. Di sini nggak masjid ya, masjid juga nggak tutup dari Maret itu. Dan nurut di sini. Nggak ada di Indonesia tuh pada sholat Jumat segala itu nggak ada, di sini nggak boleh. Ya azan ya kita dengar azan aja. Ya sholat itu juga nggak ada, Jumatan nggak ada. Jadi itu ada nggak yang positif COVID-19? Nanti saya treatment paling lama 6 jam, paling cepat 6 jam, paling lama 3 hari gitu. Secara kebetulan teman saya dari Melbourne datang masuk ke Indonesia, 5 berkeluarga, bapak, ibu, sama anak-anak. Ustadz di Melbourne. Begitu mendarat, 2 positif setelah dites itu. Ustadz sama anaknya. Istri sama anak-anak yang lain karena suaminya kena, akhirnya dikandangin semua, 5 orang di Wisma Atlet. Kebetulan pas saya itu sudah komunikasi sama si kawan-kawan yang punya herbal itu. Nah, tanpa pikir panjang, saya langsung kasih, ini ada gitu. Ada yang positif 2. Langsung karena dia mungkin karena ada yang backup. Karena penyebarannya distribusinya ditanggung sama Jenderal Suradi namanya. Jadi kalau kita masuk ke rumah sakit itu ada tentaranya ngikut gitu. Jadi belum nggak sampai
4 jam, dia tiba-tiba udah nyampe ke Wisma Atlet. Pak, saya udah nyampe di Wisma Atlet. Mana ininya yang kena gitu kan. Saya kasih nomor handphonenya beliau. Itu kira-kira tanggal 23 bulan Mei. Jadi 23 langsung di treatment gitu kan. Kurang lebih sampai tanggal baru 2-3 hari lah. Tanggal 27 jadwal swab-nya. Jadwal apa? Tes swab. Tes apa itu namanya? Swab ya? Swab ya. Tanggal 27 Ustadz ngasih tahu bahwa nanti akan ada tes swab-nya tanggal 27. Gitu. Akhirnya tanggal kapan ya? Setelah tanggal 27 dilakukan tes swab, tanggal 29 keluar hasil tesnya. Nah, kemarin dapat berita semuanya. Kalau yang istri dan anak-anaknya sudah seger buger lah ya. Nah, tinggal bapak sama anaknya ternyata tanggal 29 kemarin hasil tesnya keluar, alhamdulillah negatif. Jadi sekarang udah bisa keluar semua. Nah, kasus cerita-cerita yang lain saya dengar gitu kan, apalagi kalau di media banyak sekali itu di Google itu kan, banyak cerita sekali gitu kan. Teman saya sendiri terbang ke Kalimantan Timur kemarin, bawa obat itu, begitu udah ngobatin sana dua hari, balik lagi ke Jakarta. Kemarin dapat berita dari 12 yang ditangani, 10 sudah beres, tinggal 2 yang belum gitu ya. Nah, mungkin barangkali ada yang membutuhkan gitu kan, nanti bisa saya hubungkan. Terus kalau udah positif corona malah seneng tuh ya, kawan saya ngobatin tanpa APD, tanpa masker. Jadi kalau di gambar-gambar, di foto, ini teman saya sendiri langsung yang tiap hari bersama dengan saya. Bisnis saya sama dia adalah yang developer itu gitu kan. Jadi saya rasanya pengen memberikan banyak informasi, tapi memang saya nggak banyak kenapa kok ini nggak sebar gitu kan. Saya audiensi dengan wakil wali kota, ketua Satgas Covid Kota Bogor, karena juga sangat dekat saya gitu kan. Saya langsung call gitu kan. Beliau tidak berani pakai secara formal karena Kota Bogor itu sudah di-drop obat dari Wuhan gitu. Nah, terjadi juga di Jakarta Timur dan DKI ke Pak Anies gitu kan. Kalau wali kota Jakarta Timur, wakil wali kotanya kena positif dan minum herbal itu sembuh. Makanya Jakarta Timur ada beberapa lurah-lurah, insya Allah infonya sudah beres gitu kan, sudah sembuh lah dari COVID. Nah, nanti saya akan share beberapa dokumen, baik foto-foto maupun informasi terkait produk ini, saya share ke grup IKAH Tazkiyah. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada yang membutuhkan atau ada saudara kanan kiri yang dekat maupun yang jauh, kalau ada yang positif nih, kawan-kawan saya senang karena pengen membuktikan gitu, pengen membuktikan kalau memang ini herbal, tidak ada risiko dari bayi sampai dewasa, segala macam umur, segala macam jenis ini bebas. Jadi nggak ada ini ini obatnya jenisnya kayak gini nih. Ini nggak kelihatan ya. Ini sebenarnya kalau saya lihat ini sudah keluar BPOM dan surat edarnya, tapi saya nggak tahu kok tidak disebarkan secara masif gitu ya. Saya nggak tahu lah ada problem apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas penyebarannya sekarang ini dipegang oleh Jenderal Suradi namanya. Barangkali itu informasinya, mudah-mudahan nanti ini juga membawa manfaat lah gitu. Amin. Amin. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya coba share nanti beberapa PowerPoint, beberapa terkait produk gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin Ustadz tutup doa kali ya. Dari Pak Prana mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Prana ada ya informasi Pak Prana?
Haji jadi nggak? Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi memang isu yang lagi hot memang kita memang menunggu perkembangan tentang haji. Tapi berdasarkan Mana kok mati? ya, jadi dari berbagai data kondisi yang ada kita melihat tampaknya haji tahun ini berat banget dan kemungkinan 95% tidak ada haji, tidak ada haji. Oh iya benar. Untuk haji reguler sendiri, pemerintah sudah tidak melakukan persiapan, baik kontrak rumah dan segala macam sudah tidak dilakukan. Untuk pesawat pun tidak dilakukan. Itu yang pertama dari haji reguler. Yang kedua, kalaupun ada beberapa protokol yang dikeluarkan oleh Saudi, pertama, kota Mekah hingga hari ini belum buka. Masih diisolasi untuk kota Mekah. Untuk Madinah mungkin tanggal 8 Syawal sudah buka Masjid Nabawi. Jadi Masjidil Haram masih belum. Kota Mekah juga masih diisolasi. Itu yang kedua. Nah, ketiga, kalaupun ada program hajinya, program haji ini tahun ini haji yang sangat khusus programnya. Jadi Jakarta dari ke Jeddah, Jeddah ke Mekah. Jadi tidak ada perpindahan antar kota. Jadi langsung Jakarta Jeddah, Jeddah ke Mekah. Tidak ada perjalanan ke kota Madinah. Nah, yang keempat, istilahnya kalau dari sisi kondisi yang ada, semua untuk haji hanya fokusnya ke wukuf saja. Untuk Mina, mabitnya di Mina, semua ditiadakan. Jadi lempar jumroh pun mungkin akan dijadikan 1 hari bergiliran antara negara. Nah, jadi betul-betul lama tinggal di Saudi adalah hanya maksimal 15 hari, tidak boleh lebih. Nah, problem ke-6 adalah jika terjadi satu penerbangan misal Jakarta ke Jeddah, pas sampai di Jeddah dia dengan tes, ada 1 atau 2 yang ketahuan positif, maka otomatis semua akan dipulangkan. Ya, jadi tidak ada risiko mereka terima orang yang 1 orang saya kena, kita juga tidak tahu hasil tesnya bisa jadi berbeda antara di Indonesia dengan sana, maka semua akan dipulangkan. Jadi oleh sebab itu negara Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Brunei sudah menerima informasi itu. Sebenarnya Indonesia pun saya dapat kabar sudah menerima info yang seperti ini, cuma belum diputuskan oleh pemerintah Indonesia. Yang pasti tanggal 1 Juni ini akan diumumkan resmi. Tapi dari naga-naganya, dari info yang ada, kelihatannya sudah 95% pasti kita tidak memberangkatkan jamaah haji. Nah, ini kondisi. Ya, karena memang risiko sangat tinggi. Dan berikutnya lagi, untuk penerbangan internasional sendiri, Saudi belum buka, baru akan buka di tanggal 29 Syawal. Nah, jadi ini faktor-faktor yang katakan, jadi ya alhamdulillah lah, jadi yang sudah haji sudah tenang, jadi yang belum memang tahun ini akan betul-betul menambah 1 tahun lagi antrian ke depan, karena dengan tidak berangkat maka otomatis antrian jamaah bertambah 1 tahun lagi ke depannya. Nah, mungkin update-nya dari kita seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semua pasti ada hikmahnya lah ya, Pak Pana ya. Iya. Jadi baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya, supportnya gitu kan, kebersamaannya gitu kan. Mudah-mudahan kita akan terus dan akan lebih banyak lagi teman-teman yang bisa bergabung. Ustadz Syam, barangkali acara sudah cukup nih sampai jam 10 malam. Mungkin ditutup dengan doa dari Ustadz gitu ya. Ustadz. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa kepada Allah, kita ikhlaskan. Mudah-mudahan keikhlasan kita dalam berdoa ini akan menjadi diterima dan dikabulkannya doa kita oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallimu radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al khaira umurina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira mukhzin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazinana wa haqqiq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salatana wa ighfir khati'atina wa nas'aluka al-'ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Syam dan sekali lagi seluruh rekan-rekan jamaah haji Tazkiyah 2016 dan pengurus Tazkiyah. Nah ini enak nih, Pak Prana selalu ngajak pasukannya. Mudah-mudahan hubungan silaturahmi kita terus terjalin gitu kan antara kita dengan Tazkiyah gitu. Baik, saya selaku moderator atau apa nih Mas Kun? Nah, saya kembalikan ke Mas Kun kalau gitu dah. Nah, monggo Mas Kun. Terima kasih Haji Asik. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sam, kepada Pak Prana, kepada rekan-rekan dan Tazkiyah yang lain, dan kepada seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, alumni haji tahun 2016. Sungguh senang rasanya kita bisa berkumpul walaupun hanya secara online. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa tetap istiqomah, semakin banyak pesertanya, dan kita bisa sering bertemu baik secara online maupun secara langsung. Tak lupa juga saya ucapkan mohon maaf jika dalam penyelenggaraannya ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Saya rasa demikian. Sekali lagi saya sangat berharap kita bisa istiqomah dengan peserta makin banyak dan perjumpaan yang makin berkualitas.
Demikian saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izin ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sekali lagi minta izin wal faizin, maaf lahir batin. Ya, Maaf lahir batin semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi.